Untuk kalian semua yang mungkin nggak setuju Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran atau menginginkan presiden yang berganti dengan presiden yang lain, bagaimana jika saya katakan kemungkinan besar Presiden Prabowo dan Gibran ini akan berlangsung selama 2 periode. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Nih, coba untuk mengerti. Pak Jokowi akhir-akhir ini melemparkan kembali bom statement yang membuat gempar dunia persilatan politik dan juga sosial, karena pasti mempengaruhi kondisi media sosial di Indonesia. Dengan mengatakan bahwa sudah saya sampaikan kepada relawan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ini terdengar seperti Pak Jokowi mendukung Prabowo berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran selama 2 periode. Padahal ada banyak hal yang akan muncul dan bisa diartikan di sini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan javanismenya dia ini berkomunikasi menggunakan bahasa simbol dan juga melemparkan kata-kata yang nggak bisa diartikan secara harafiah mengarah kemana, tapi memiliki banyak makna. Yang kedua, artinya akan ada sebuah upaya untuk mempertahankan Pak Prabowo ini harus 2 periode dan nggak cuma 1 periode saja. Maka ini menutup langkah kepada presiden yang lain atau calon presiden lain untuk bisa menyalip di tikungan dalam waktu 4 tahun ke depan. Dan ini juga mengartikan bahwa selama ini Pak Jokowi yang dianggap haus kekuasaan menginginkan Mas Gibran menggantikan Pak Prabowo dengan tuduhan-tuduhan seperti kudeta dan sebagainya, sepertinya ini nggak akan terjadi. Tapi akan seperti apa? Mari kita bahas. Mas Denny Darko ini statement Pak Jokowi tiba-tiba, ini nggak ada angin nggak ada hujan, beliau ini menegaskan dengan tegas dan cukup lugas, nggak dengan apa ya, kalau kita bilang biasanya kan kayak ya udah itu lihat aja nanti, tanyain langsung sama orangnya, lo kok tanya saya, ini langsung tegas dan lugas. Disuruh Pak Prabowo. Gimana, tegas dan lugas kan? Atau jika ini susah untuk dibuktikan, maka saya melihat membongkar. Karena kartu ini nggak berarti selalu ramalan ya, tapi mencoba untuk membongkar sebuah fakta yang disembunyikan yang akan terkuak di masa depan bahwa ini sesuatu yang sudah dikomunikasikan dan disetujui oleh Pak Prabowo. Jadi ini sebuah statement yang akan menguntungkan kedua belah pihak, bahkan menguntungkan Pak Prabowo yang lebih besar. Oke. Oh ya, maaf, kartunya di sini ingin menunjukkan bahwa ini untuk menjawab pertanyaan selama ini bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini masih saling berkomunikasi. Oke, tapi kalau kita bilang tentang dukungan 2 periode dan Pak Jokowi sempat 3 kali ngomong sejak awal saya tegaskan menurut Pak Jokowi. Lantas apakah memang maksudnya ini sebenarnya bukan statement baru, namun ini statement lama yang dicoba untuk dijadikan apa namanya yang buat ngeramein media sosial, publicity stunt. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini, dan kembali saya ingatkan jangan tertipu sama penampilan dan juga ketidakberdayaannya. Beliau ini seorang politikus yang sejati, canggih, dan kembali itu nggak ada hubungannya dengan bisa ngomong bahasa Inggris atau enggak. Oke, karena kecerdasan berpolitik itu bahkan saya bilang Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini lebih licin dan lebih berpolitik Pak Jokowi. Maka apa yang dikatakan ini memiliki banyak makna. Saya ingin melihat atau membentuk perspektif bahwa apa yang dikatakan ini lebih kepada bahasa simbol yang ingin disampaikan. Coba dengarkan, dan beliau ini mengatakan seperti ini. Sudah saya sampaikan sebelumnya untuk mendukung pemerintahan dia jeda Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Harus kan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, atau Prabowo dan Gibran, pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa ya yang didukung pertama adalah Presiden Prabowo tetap menjadi Presiden 2 periode. Dan Gibran harus mendukung Pak Prabowo selama 2 periode. Jadi kalau saya melihat, harusnya ini ada di akhir konten ya, tapi saya melihat bahwa bisa saja 2029 nanti Gibran ini nggak jadi wakilnya, tapi itu dengan sebuah tujuan untuk mendukung Pak Prabowo. Bisa saja wakilnya yang lain, dan bisa saja Gibran akhirnya mempersilahkan orang lain, tapi tujuannya tetap sama, tetap ingin Pak Prabowo 2 periode. Lantas kenapa, maksudnya kalau kita bilang ya, itu kan sebenarnya kembali lagi memberikan bahan bakar yang begitu banyak untuk para pembenci. Bagus ya, memang itu. Untuk menyeimbangkan apapun yang ditakutkan akan menjadi tidak seimbang dalam waktu dekat. Artinya kita bisa tahu dalam jarak 1 atau 2 minggu sejak bom itu tadi dilemparkan,
akan ada sesuatu yang bisa ditutupi atau ada kemungkinan akan terjadi, dan ini sudah dikeluarkan dulu untuk mengantisipasi. Dalam sulap sebenarnya hal itu ada, tapi saya susah untuk menjelaskan. Tapi ini kalau disulap namanya seeding. Ditanam dulu, pas tumbuh, nanti kita akan bisa klaim ini sesuatu yang memang akan bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul di akhir atau di belakang. Kenapa Mas Denny Darko begitu yakin bahwasanya Pak Jokowi ini arahnya bukan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil presidennya, namun lebih fokus ke Pak Prabowo-nya, padahal Pak Jokowi ini posisinya sebagai bapaknya Gibran? Karena dari awal Gibran ini memang nggak pernah diplot untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kalaupun saat itu dia di Solo, ya itu hanya sebuah angan-angan seorang presiden yang dalam hidupnya ini nggak terbukti dan nggak ada satu hal yang dikorupsi atau terlihat dia ini menjadi sangat kaya dari sebelum dia menjadi presiden. Dengan presiden sebelumnya, kecuali Habibie dan Gus Dur, kita lihat kan mereka ini jadi super kaya dari sebelumnya sudah kaya banget gitu. Nah, saat dia punya sebuah kemampuan seperti saya punya kemampuan untuk magic, hipnosis, melukis pasir, terus saya ingin mengajarkan ke anak saya, kan nggak ada yang salah tentang itu. Atau terus kemudian saya mempergunakan satu koneksi saya kepada magician senior di luar negeri untuk agar anak saya bisa belajar langsung, itu kan bukan sesuatu yang mengingkari undang-undang. Tapi ya tadi itu, ingin saya katakan di sini bahwa Pak Jokowi ini bukanlah seorang yang haus kekuasaan. Dia ada di sini karena satu kausalitas. Dan kausalitas terus adalah Bu Mega yang tiba-tiba mengangkat Mas Ganjar jadi presiden. Tidak meneruskan pembicaraan dengan Pak Prabowo yang rencananya akan dijadikan sebuah kelanjutan. Dan bisa saja, ya karena kemarin itu ada pandemi dan sebagainya, usulan Pak Jokowi yang ingin agar ini bisa 3 periode itu tidak diwujudkan. Mas Denny Darko, cuma kan para pembenci Pak Jokowi ini juga begitu yakin, keyakinannya begitu tebal, dan ini selalu di propaganda berulang-ulang di media sosial bahwasanya kalau memang Pak Jokowi tidak serindu itu memegang kekuasaan, tidak memang concern dengan jabatan anaknya sebagai wakil presiden, buat apa Pak Jokowi sendiri masih bergerak aktif di dalam sebuah partai, yaitu PSI? Oke. Just to be clear untuk kalian semua yang menuduh saya termul atau buzzer atau apapun, satu, saya tidak menerima uang dari pemerintah atau Pak Jokowi atau yang terafiliasi. Bisa dibuktikan, silahkan kalau mau mengaudit itu. Kedua, saya melakukan ini secara objektif, yang artinya saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang membenci Pak Jokowi dan orang yang sangat mencintai dan membela Pak Jokowi dengan cara apapun, itu sama-sama sakit jiwanya. Orang seperti yang, mohon maaf ya, saya katakan misalnya Sylvester ya, yang sampai sekarang ini belum diusut. Saat saya melihat perdebatannya, saya pun menganggap ya dia secara kejiwaan tidak seimbang gitu loh. Terlalu mendukung. Yang saya ingin katakan, Pak Jokowi pun memiliki bad side-nya, memiliki kealfaannya juga. Dan nggak ada yang salah tentang itu. Tetapi saya memihak kepada kemajuan dan nation interest di Indonesia ini tadi, yang memerlukan elemen kekuatan Jokowi, Prabowo, dan yang lain-lain ini seimbang dan terus selalu ada. Nah, menjawab pertanyaan ini tadi, lalu mengapa kok dia ini yang katanya mau pensiun tapi masih cawe-cawe? Kita tahu bahwa perpolitikan ini belum settle dengan kondisi geopolitik yang seperti itu. Dan juga kita tahu bahwa Pak Jokowi ini sangat sadar bahwa ini semua rusak bukan karena person saja, tapi karena sistem yang rusak. Dan itu harus diganti. Dan itu tidak bisa dengan cara dia masuk mengganti, karena dia masuk pun sudah sampai presiden. Maka dia akhirnya membuat atau mencoba menaturalisasi partai menjadi pemikiran dirinya dan mencoba untuk memberikan sebuah langkah yang selama ini tidak berani dilakukan oleh partai-partai lain karena takut yang sudah menjadi ketum ini nggak akan bisa digantikan jadinya. Dengan melakukan itu, one man one vote. Ingin agar pemilihannya itu benar-benar secara aklamatif. Ini kan nggak ada yang berani melakukan. Dari hal itu, Pak Jokowi makanya, walaupun di usia yang seharusnya dia pensiun, dia ingin tetap memberikan sumbangsinya dengan mengubah sistem dengan cara yang dia bisa. Tapi kita juga pastinya nggak memungkiri dong, walaupun memang ingin merubah sistem, Pak Jokowi tetap ibaratnya gimana ya, tetap mempertahankan perahu politiknya, yaitu memang PSI itu sendiri. Kalaupun memang Gibran di tahun 2009 nanti tidak menduduki lagi kursi wakil presiden, bisa saja di periode selanjutnya Gibran memang disiapkan, makanya Pak Jokowi ini juga memelihara partai PSI tersebut begitu. Itu seakan membuat PSI ini partai cadangan. Saya pikir tidak. Pak Jokowi ini membantu PSI, with or without Kaisang nanti akan di situ atau tidak. Bisa saja Kaisang tidak jadi ketum, akan turun, dan Pak Jokowi tetap akan ada di sana. Jokowisme seakan-akan disematkan kepada partai berlogo gajah ini sekarang itu tadi. Nah, tapi berbicara tentang Gibran, saya melihat bahwa nantinya pun
dua orang ini akan memiliki tugasnya masing-masing. Dan sekarang Gibran sudah jadi wakil presiden, maka ya sudah, ini yang di-push. Dan apakah kalian tidak bertanya-tanya kenapa Gibran sama ini belum memiliki partai? Atau jangan-jangan Gibran memang disiapkan untuk mengkudeta PDI Perjuangan? Mungkin akan bagus untuk dibahas di konten yang berikutnya. Tapi seperti yang kita tahu juga ya, apa jangan-jangan kalau kita nggak bilang tentang ini menyiapkan Gibran, PSI ini selain memang ditanamkan paham Jokowi di sana, memang sengaja dibuat untuk mendukung kembali Pak Prabowo di 2029. Oh iya, bukan aku ya itu pasti. Dan ini adalah sebuah manifestasi dan pembuktian bahwa Prabowo dan Jokowi masih tetap sama, duit tunggal. Nah, seperti itu. Jadi nanti PSI, walaupun PSI ini Jokowi banget, kalau Jokowi bilang dukung Prabowo, akan mendukung Prabowo. Mereka tidak akan berusaha mendukung atau berkoalisi dengan partai yang ingin mengajukan calon presiden mereka. Oke, tapi kembali lagi, apa yang menjamin bahasanya Pak Jokowi ini bisa saja kan kalau Pak Prabowo sudah selesai dengan 2 masa jabatannya, dia Gibran bisa menjadi presiden dan mewariskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sendiri begitu. Gimana? Iya, apa yang menjamin pada akhirnya Gibran ini tidak akan disiapkan jadi capres? Karena kan bisa aja emang Gibran disiapkan untuk setelah Pak Prabowo 2 periode dan ini malah lagi digodok ya itu aja. Bisa gitu. saja. Dan kita kan bicarakan sebuah rentang waktu 9 tahun yang kalau istilahnya orang itu dari anak SMA masih bego nggak ngerti apa-apa, itu sudah memiliki gelar doktor kalau ternyata dia memang mumpuni. Maka menilai Gibran 9 tahun lagi nggak bisa berdasarkan hanya menilai Gibran hari ini dan bagaimana Gibran 9 tahun yang lalu. Dengan semua yang terjadi, Gibran bisa jadi akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Bisa juga ya biasa-biasa aja atau bisa saja bahkan turun gitu loh. Dan ini saya to be fair. Tapi ya nantinya kita akan bicarakan 2034 ya kita bicarakan nanti itu 2034 atau 32, 33. Tapi untuk in the meantime sekarang ini, for now saya pikir semua dukungan ini akan tetap ditujukan kepada Prabowo 2 periode. Kalaupun memang maksudnya banyak juga kan para pembenci Jokowi yang bilang, oh Pak Jokowi ini hanya haus kekuasaan, makanya dia masih melihara PSI, membesarkan, menanamkan Jokowisme di situ. Bahkan Kaesang juga ditaruh di situ. Kalau memang dia nggak terpaku sama kekuasaan, ya ngapain Kaesang di situ? Kan bisa aja yang aktif Gibran doang. Kaesang ini nggak usah di-grooming masuk ke dalam politik juga. Pertanyaan bego itu saya akan jawab dengan jawaban yang bego tapi sebenarnya smart. Coba, sebelum Pak Jokowi, siapa presidennya? Anaknya juga ditaruh di politik, dua-duanya. Apakah menjadikan SBY haus kekuasaan? SBY masih penasihat partai di Demokrat dan sepertinya nggak akan bisa tergantikan. Apakah haus kekuasaan? Sebelum itu siapa? Megawati. Coba. Bahkan sampai cucunya saja, ini jadi anggota DPR. Lalu siapa sekarang yang haus kekuasaan? Nah, jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa melakukan sebuah accusation atau memframing seseorang tanpa kita melakukan sebuah studi perbandingan dan mencoba mencari tahu saat dia menjabat itu, apakah muncul hal buruk atau malah hal baik yang akan coba untuk ditanamkan dan disemai di sini nantinya setelah dibibitkan. Tapi apakah memang pada akhirnya juga, ya kalau kita nggak bilang berbicara tentang haus kekuasaan ya, kalau memang antara Kaesang dan Gibran ini di-grooming untuk masuk ke dunia politik yang mana Gibran sudah posisinya sudah cukup tinggi, wakil presiden gitu. Kayaknya untuk masuk ke presiden kan memang butuh waktu. Kaesang ini apakah juga akan di-grooming untuk berada di posisi setinggi Gibran gitu bahasanya? Kalau iya kenapa? Sebenarnya kan bukan masalah di situ pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah nantinya saat kesempatan itu tiba, mampu atau tidak mendapatkan dukungan masyarakat atau tidak. Nah, kembali lagi di sini, apakah salah meng-grooming? Saya pikir tidak. Tapi apa tujuan dari meng-grooming ini? Karena Pak Jokowi sendiri saat meng-grooming itu, dia tidak menjadi pemilik partai. Dia tidak akan sebagai ketua umum atau ketua umum yang akan sulit digantikan. Seperti, ya saya sebut saja nih Pak Prabowo juga nggak akan bisa digantikan. Pak AHY, ya menggantikan darah biru atau keturunannya gitu loh. Benihnya Pak SBY juga. Lalu, siapa namanya? PDIP. Ini cuma gara-gara anaknya 2, biologis. Dan 2 ini memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda. Sehingga Bu Mega ini takut malah akan terjadi perpecahan. PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Puan, dan PDIN, Partai Indonesia Nanda gitu loh. Itu yang sebenarnya ditakutkan gitu. Nah, maka di sini sebelum kita menuduhkan sesuatu kepada Jokowi, coba kita alamatkan sebentar ke mantan presiden sebelumnya dan pertanyakan fair atau enggak. Bahkan Pak Jokowi aja di sini itu nggak jadi ketua umum yang akan terus-menerus. Saya yakin pemilihan berikutnya Kaesang ini pasti akan menolak. Dan dengan Gibran sekarang yang menunjukkan tidak ingin maju sebagai presiden, ini menunjukkan bahwa ya Gibran masih perlu banyak belajar. Apakah berhasil? Ya belum tentu. Pertanyaan terakhir, tapi apakah memang kembali ke statement awal di mana Pak Jokowi ini menyebutkan
beliau ini berbicara dengan relawannya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran 2 periode. Arahnya ini tadi Mas Den juga sempat singgung, Pak Prabowo yang nyuruh gitu. Lantas kalaupun memang Pak Prabowo yang nyuruh dan ini kan secara eksplisit, apakah nantinya justru statement Pak Jokowi ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi Pak Prabowo, bukannya keuntungan? Karena ada ketua PKB ya yang bilang ojo ke susu bahasanya. Bisa saja ini sebuah fragmen atau drama yang memang udah disepakati. Jadi nanti pas panjenengan Pak Jokowi ngomong gini, lah PKB nanti langsung bilang seperti ini, biar kesannya enggak kita mengiyakan. Karena Anda pasti nanti ditanya. Lah ini kan satu hal yang bisa saja dibuat memang segitiga seperti itu. Dan itulah politik, dan itulah seninya. Dan mengapa saya menyukai ini. Jadi kalau saya melihat ini adalah satu kondisi yang ingin diciptakan, cipta kondisi. Tapi yang pasti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dan ini dikondisikan dengan menseeding atau membenihkan sesuatu yang akan jadi tumbuh dan membesar di saat yang tepat nanti. Kalian kira apa hal besar itu tadi? Dan mengapa hal itu akan penting bagi kita semua? Saksikan terus konten-konten di channel ini, karena nanti saya akan membahas juga mengapa Prabowo diam saja melihat kekisruhan tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Dan sekarang menyerang Gibran. Setelah dahulu dianggap kalau ibunya Jokowi itu palsu, karena ibunya itu sebenarnya adalah anggota Gerwani. Itu pernah seperti itu. Lalu mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, ijazah Gibran palsu. Bahkan ada yang mengatakan Pak Jokowi itu juga palsu karena wajahnya berbeda dengan apa yang kita lihat dulu dan saat dia sekarang menderita penyakit yang menyebabkan kulitnya ini terkena sebuah kondisi yang menjadikan berbeda itu tadi. Apakah orang-orang ini akan tetap menuduh atau ada sesuatu yang memang sengaja didiamkan oleh Pak Prabowo dan diambil keuntungannya? Terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu konten tersebut. Sampai jumpa dan salam.